Trump baru saja menghentikan Projeto Liberdade setelah Iran kembali menyerang sekutu-sekutu Amerika Serikat di Teluk. Pada hari Rabu, 6 Mei 2026, krisis ini tidak lagi sekadar operasi pengawalan kapal di Selat Hormuz, dan kini memunculkan pertanyaan sulit di Washington. Apakah Angkatan Laut Amerika mampu membuka kembali jalur tersebut tanpa terlebih dahulu menghancurkan kekuatan Garda Revolusi? Kekuatan yang menopang tekanan militer Teheran terhadap kapal, pelabuhan, jalur udara, dan negara-negara sekutu Amerika Serikat. Jeddah yang diumumkan oleh Trump datang dengan alasan bahwa ada kemajuan dalam negosiasi dengan Iran. Namun jeda itu juga terjadi setelah serangan terhadap Uni Emirat Arab. Kebakaran di kawasan minyak, kapal tanker minyak terkena serangan drone, dan laporan baru tentang kapal-kapal dagang yang rusak di jantung jalur minyak. Bagian yang paling sensitif dari saya akan segera menceritakan semuanya kepada Anda. Tapi sekarang Anda pasti ingin berlangganan saluran ini agar tetap mendapatkan informasi terbaru. Informasi secara real time, dengan kualitas jurnalistik terbaik yang pernah ada, sesuai standar kredibilitas. Milson Alves. Projeto Liberdade memiliki misi langsung, mengeluarkan kapal-kapal yang terjebak di Teluk dan membuka jalur aman melalui Selat Hormuz. Operasi ini diluncurkan karena Iran telah menggunakan jalur tersebut sebagai alat tekanan, mengancam kapal-kapal yang tidak memiliki izin, menyerang kapal-kapal dagang dan menciptakan suasana ketakutan di jalur yang dilewati sekitar 1/5 perdagangan minyak dan gas dunia. Menurut Pentagon, Angkatan Laut Amerika sempat mengamankan jalur pelayaran, menenggelamkan 6 kapal kecil Iran, dan mencegat rudal jelajah serta drone. Namun, respons Iran menunjukkan batas dari operasi tersebut. Sementara Washington berusaha membuka koridor laut, Teheran justru meningkatkan terhadap target-target yang terkait dengan sekutu Amerika Serikat. Titik balik terjadi ketika Uni Emirat Arab melaporkan serangan untuk hari kedua berturut-turut. Pertahanan udara Uni Emirat Arab menghadapi serangan rudal dan drone yang menurut Abu Dhabi berasal dari Iran. Pada hari Senin, petugas pemadam kebakaran berjuang melawan kebakaran di kawasan minyak utama di Fujairah setelah serangan drone yang menurut otoritas berasal dari Iran. Al Jazeera melaporkan bahwa 3 orang terluka dalam serangan tersebut. Pada hari yang sama, Uni Emirat Arab menuduh Iran menyerang kapal tanker kosong Barakah yang terkait dengan perusahaan negara Adenop dengan 2 drone di Selat Hormuz. Dalam kasus ini, tidak ada korban luka yang dilaporkan. Pertanyaan tentang kematian harus ditangani dengan akurat. Dalam serangan terbaru terhadap Uni Emirat Arab, sumber-sumber yang diwawancarai tidak mengonfirmasi adanya korban jiwa. Kasus Fujairah menyebabkan 3 orang terluka, dan serangan terhadap kapal tanker Barakah tidak menimbulkan korban luka yang dilaporkan. Namun secara keseluruhan dalam krisis di Selat Hormuz, Marco Rubio menyatakan bahwa 10 pelaut sipil telah tewas akibat konflik tersebut. Sementara sekitar 23.000 orang dari 87 negara terjebak di kapal-kapal di Teluk. Angka ini menunjukkan bahwa krisis ini bukan hanya bersifat militer. Bolsonaro mengumumkan kepada Jai, seorang pekerja minyak, tentang tindakan terhadap penduduk. Pada tahun 2014, kapal tanker Barakah dari negara itu menjadi sasaran serangan, sebuah perang terhadap penduduk. Mereka bergantung pada jalur yang kini menjadi perangkap. Keputusan Trump untuk menghentikan sementara Projeto Liberdade dipresentasikan sebagai upaya untuk memberi ruang bagi kesepakatan akhir dengan Iran. Menurut Reuters, Trump mengatakan bahwa ada kemajuan besar menuju pemahaman yang lebih luas. The Guardian melaporkan bahwa jeda tersebut diumumkan untuk waktu singkat, sementara blokade Amerika terhadap pelabuhan-pelabuhan Iran akan tetap berlanjut. Artinya, Washington tidak sepenuhnya mundur. Mereka mengganti tempo pengawalan laut dengan tekanan. Blokade maritim, diplomasi, ancaman sanksi, dan upaya mendorong Teheran untuk mengambil keputusan. Masalahnya adalah Iran tidak bertindak hanya sebagai sebuah negara yang sedang bernegosiasi. Mereka bertindak sebagai rezim yang menggunakan rasa takut sebagai metode. Garda Revolusi yang ditempatkan di pusat struktur militer Iran mengubah kapal sipil, jalur udara, dan pelabuhan milik sekutu menjadi alat pemerasan strategis. Serangan terhadap pemancar yang terinspirasi oleh Amerika Serikat menunjukkan hal itu dengan jelas. Ketika Angkatan Laut Amerika mencoba membuka Selat Hormuz, Teheran memberikan tekanan di sekitarnya. Ketika Washington berbicara tentang kesepakatan, rezim tersebut memuji rudal, drone, dan ancaman. Ketika Sekutu Teluk mendukung Amerika Serikat, mereka mulai diperlakukan sebagai target.
Karena itu, penghentian Projeto Liberdade tidak mengakhiri krisis. Itu hanya mengubah langkah berikutnya. Yang terjadi sekarang adalah adu tekanan. Di satu sisi, Amerika Serikat berupaya mengesahkan. Di Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa ada sebuah resolusi yang menuntut agar Iran menghentikan serangan terhadap kapal-kapal, mengungkapkan posisi ranjau, dan mengizinkan koridor kemanusiaan. Di sisi lain, Teheran berusaha mempertahankan gagasan bahwa mereka masih menguasai Selat Hormuz. Usulan Amerika yang dibuat bersama sekutu-sekutu di Teluk dapat menyebabkan sanksi dan tindakan lain jika Iran tidak mundur. Marco Rubio menyebut pemungutan suara ini sebagai ujian bagi kegunaan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Krisis ini juga merambah ke udara. Uni Emirat Arab membatasi penerbangan hanya pada beberapa rute yang disetujui, hingga setidaknya 11 Mei, dan mengaktifkan protokol keamanan darurat. Keputusan ini diambil setelah rudal dan drone memaksa penerbangan untuk mengalihkan rute, berputar di atas Arab Saudi, dan mencari jalur yang lebih aman. Dalam situasi ini, Iran tidak hanya memberikan tekanan pada kapal, tetapi juga pada wilayah udara, sektor energi, dan perdagangan regional. Ketika sebuah negara harus menutup sebagian wilayah udaranya karena serangan, pesannya jelas. Konflik telah keluar dari laut dan mencapai infrastruktur sipil. Angkatan Laut Amerika sedang berusaha melakukan operasi perlindungan, bukan perang terbuka di setiap mil dari selat tersebut. Namun, Garda Revolusi tampaknya justru mengandalkan pengurasan itu. Kapal-kapal kecil, drone, rudal, ancaman terhadap kapal tanker minyak, penyangkalan di depan umum, dan tekanan terhadap sekutu-sekutu membentuk metode yang sudah dikenal. Memprovokasi tanpa sepenuhnya mengakui, menyerang tanpa menerima tanggung jawab langsung, dan menggunakan keraguan sebagai tameng. Inilah alasan mengapa banyak orang di Washington berpendapat bahwa mengawal kapal saja tidak cukup. Kita harus melumpuhkan kemampuan rezim Iran untuk menjadikan setiap jalur perdagangan sebagai alat pemerasan. Sejarah membantu memahami mengapa pandangan ini semakin kuat. Pada tahun 1994, serangan terhadap Amia, pusat Yahudi di Buenos Aires, menewaskan 85 orang dan melukai sekitar 300 orang. Pada tahun 2024, sebuah pengadilan Argentina menyalahkan Iran atas serangan tersebut dan menyatakan bahwa serangan itu dilakukan oleh Hizbullah di bawah arahan Iran. Kasus ini menjadi simbol bagaimana Teheran, menurut otoritas Argentina, diduga menggunakan sayap bersenjata di luar Timur Tengah untuk menyerang warga sipil di wilayah lain di dunia. Kenangan ini terasa berat sekarang karena logikanya mirip. Rezim menyangkal, menggunakan pihak ketiga, menekan dan berharap dunia memperlakukan setiap insiden sebagai peristiwa terpisah. Contoh lain datang dari Arab Saudi. Pada tahun 1996, serangan terhadap Menara Kobar menewaskan 19 tentara Amerika dan melukai ratusan orang. FBI melaporkan bahwa tuduhan terorisme telah diajukan terhadap anggota Hizbullah Saudi yang pro-Iran. Dan Departemen Kehakiman Amerika Serikat merinci bahwa serangan tersebut menewaskan 19 penerbang Amerika dan melukai 372 warga Amerika. Latar belakang ini penting karena menunjukkan bahwa perselisihan dengan Teheran tidak pernah terbatas pada perbatasan Iran saja. Ketika rezim merasa tertekan, responsnya bisa muncul di pangkalan, pelabuhan, kapal, kedutaan, kilang, atau sekutu-sekutu regional. Negara-negara lain juga pernah mengalami pola tekanan tidak langsung yang sama. Pada tahun 2019, fasilitas Saudi Aramco di Abqaiq dan Quraisy diserang, yang untuk sementara waktu menghentikan sebagian besar produksi minyak Arab Saudi. Amerika Serikat, Arab Saudi, dan kekuatan Eropa menyalahkan Iran, sementara Teheran membantah keterlibatannya. Pada tahun yang sama, serangan terhadap kapal tanker minyak di Teluk Oman juga dikaitkan dengan Iran oleh Washington. Metodenya berulang, menyerang energi, perdagangan, dan pelayaran untuk meningkatkan biaya politik bagi para lawan. Sekarang, dengan Uni Emirat Arab berada di bawah ancaman dan Selat Hormuz terblokir, logika yang sama kembali dengan kekuatan penuh. Perbedaannya adalah kali ini Trump menempatkan Angkatan Laut Amerika langsung di pusat krisis. Projeto Liberdade lahir untuk menunjukkan bahwa Amerika Serikat tidak akan menerima jika Iran mengubah Selat Hormuz menjadi milik militer Garda Revolusi. Namun jeda tersebut menunjukkan bahwa Washington tahu mengawal kapal tanpa menyelesaikan sumber ancaman bisa menjadi operasi tanpa akhir. Setiap kapal yang dilindungi hari ini bisa saja diikuti oleh serangan lain besok. Setiap koridor yang dibuka bisa ditutup kembali jika Teheran tetap memiliki alat untuk mengintimidasi.
Disinilah kasus Uni Emirat Arab menjadi sangat penting. Abu Dhabi adalah sekutu strategis Amerika Serikat, memiliki infrastruktur energi yang vital, menjadi tempat melintasnya jalur-jalur perdagangan penting, dan berada di garis depan tekanan dari Iran. Ketika Uni Emirat Arab diserang oleh rudal dan drone, pesannya bukan hanya untuk negara itu saja, tapi untuk semua sekutu di Teluk. Setiap pemerintah yang membantu Washington bisa membayar harga yang mahal. Itulah logika teror regional. Ini bukan pertempuran laut biasa. Ini adalah upaya untuk mengintimidasi sekutu, menghambat perdagangan, dan membebankan biaya ekonomi pada dunia. Pada saat yang sama, Trump berusaha menunjukkan bahwa dia masih mengatur ritme krisis ini. Dengan menangguhkan Projeto Liberdade, dia menghindari menjadikan setiap negara dan setiap serangan baru sebagai kewajiban langsung untuk ekspansi militer. Namun, dengan mempertahankan blokade di pelabuhan-pelabuhan Iran, dia tetap memberikan tekanan kepada Teheran. Pesannya ada dua. Masih ada ruang untuk kesepakatan. Namun, tidak ada ruang bagi Iran untuk terus menutup Selat Hormuz, menyerang kapal-kapal, dan mengancam sekutu, seolah-olah kawasan ini menjadi sandra garda revolusi. Risikonya adalah jeda ini bisa dianggap sebagai kelemahan oleh rezim. Jika Teheran memahami bahwa setiap serangan akan menimbulkan tuntutan di Washington, garda revolusi bisa saja meningkatkan taruhannya. Jika mereka memahami bahwa jeda ini hanyalah jendela singkat sebelum sanksi yang lebih keras, isolasi diplomatik, dan arsitektur maritim baru yang dipimpin oleh Amerika Serikat, perhitungannya akan berubah. Itulah sebabnya beberapa hari ke depan sangatlah menentukan. Pemungutan suara di Perserikatan Bangsa-Bangsa, respons dari Uni Emirat Arab, posisi Tiongkok dan Rusia, serta reaksi Trump akan menentukan apakah Hormuz bisa bernapas lega kembali atau Teluk memasuki fase konfrontasi baru. Fakta utamanya sederhana. Iran menyerang keamanan regional pada saat Amerika Serikat berusaha membuka jalur laut. Trump menangguhkan Projeto Liberdade untuk bernegosiasi, tetapi krisis ini menunjukkan bahwa kapal, sekutu, dan jalur energi tetap rentan selama garda revolusi masih memiliki kemampuan untuk mengubah negara. Estreito de Hormuz em arma política. Pada akhirnya, masalahnya bukan hanya soal mengeluarkan kapal-kapal dari Teluk. Ini tentang mencegah rezim Iran terus menggunakan ketakutan sebagai batas, perdagangan sebagai sandera, dan perdamaian sebagai alat pemerasan. Saya Milson Alves, seorang internasionalis, dan tujuan saya adalah membuat Anda tetap mendapat informasi yang benar setiap hari. Tautan berita ada di deskripsi video. Beri suka pada video ini, berlanggananlah ke kanal, dan di akhir, lihatlah serta tinggalkan komentar agar Anda semakin terlibat dengan komunitas Milson Alves.